Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan ibu sekalian sedang sholat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita mengawali hari dengan amal ibadah yang agung, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita rangkai dengan kajian ilmu. Seperti biasa, kajian kita adalah tentang tazkiyatun nafas, pembersihan hati, di mana salah satu sarana untuk pembersihan hati ini dasarnya adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk mencintai Allah, untuk siap sedia taat dan tunduk kepadanya, harus diawali dengan ma'rifah, yaitu pengetahuan, pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah awwalu maqamin yaqumu fihi salik ila Allah. Itu adalah kedudukan yang pertama yang harus diraih pertama kali bagi orang yang mau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan sarana ma'rifatullah yang terbaik adalah melalui nama-namanya. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas satu nama. Sebelum kita lanjutkan kajian tazkiyatun nafas, poin-poin berikutnya, materi-materi berikutnya, kita ingin membahas salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin mencintainya, mengagungkannya, kemudian siap, taat, tunduk, patuh mengerjakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, siap berjuang untuk menegakkan agamanya, bahkan kita rela berkorban apapun yang kita miliki, yang paling berharga akan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Barru, yang maha baik. Ini padanan katanya mungkin sering kita dengar dengan istilah birrul walidain. Birru itu artinya berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Atau kita mengenal al-abror, abror itu artinya orang-orang yang baik. Al-abror itu jamak dari al-baru, yang baik. Jadi al-baru itu adalah satu orang baik. Kalau al-abror berarti orang baik yang banyak jumlahnya. Kalau al-barru itu berarti orang yang banyak kebaikannya. Al-barru itu adalah yang banyak kebaikannya, yang tidak terhingga, dan itu layak diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Barru, yang maha baik ini, itu
disebutkan oleh ahlul jannah, penghuni surga, ketika mereka sudah masuk surga, maka di antara kalimat yang diucapkan oleh penduduk surga adalah terangkum di dalam surat At-Tur ayat 28. Inna kunna min qablu nad'uhu. Dulu kami di dunia menyeru Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah al-barru, yang maha baik. Jadi ungkapan ahlul surga itu, ahlul jannah itu adalah merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha baik. Kita di dunia sudah merasakan bagaimana Allah itu maha baiknya kepada kita. Dan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan yang jauh lebih besar. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang. Kemudian satu rahmat itu turun ke dunia. Maka jadilah alam semesta yang harmoni, alam semesta yang seimbang, alam semesta yang memberikan kehidupan yang luar biasa, memberikan keindahan, memberikan kebahagiaan. Dan kita merasakan betapa dunia itu begitu menakjubkan. Ini semuanya adalah dari satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari satu rahmat ini juga terbagi kepada semua makhluknya yang memiliki cinta kasih. Jadi ibu yang mempunyai cinta kepada anak-anaknya dengan cinta yang luar biasa, itu dia mendapatkan bagian dari satu rahmat itu. Dan berapa banyak ibu-ibu yang ada di dunia ini. Ada, tidak hanya di kalangan manusia saja, di kalangan binatang buas pun kita melihat ibu buaya misalnya, harimau misalnya, mereka sangat mencintai anaknya. Dan itu juga mereka ambil satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu rahmat Allah dibagi begitu banyak makhluk yang menunjukkan cinta kasih yang luar biasa, yang sangat menakjubkan. Itu ternyata mereka berkongsi, berserikat untuk mendapatkan dari satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih tersisa 99 rahmat, dan itu yang akan Allah berikan kelak nanti di surga. Jadi yang satu rahmat aja begini indahnya, begitu enaknya, begitu menakjubkannya. Lalu bagaimana jika kita merasakan 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka akan tercetuslah ungkapan innahu huwal barrur rahim. Penduduk surga itu akan mengatakan, sesungguhnya Allah itu adalah al-barr, yang maha baik. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat apa makna al-barr. Makna yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-barr karena Allah adalah sahibul ihsan bila hudud. Dia adalah pemilik kebaikan tanpa batas. Jadi cinta dan kasih sayang Allah, kebaikan Allah itu tidak ada batasnya. Ini makna yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala
itu disebut al-barru karena Allah memiliki kebaikan-kebaikan tanpa batas. Ya. Bahkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala ini tetap akan Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat sekalipun. Sehingga mana al-barru yang lain adalah alladzi la yanqati'ul ihsan bil isyan. Jadi sekalipun hambanya melakukan maksiat, itu tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha baik kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang yang taat kepadanya, yang ruku sujud, yang datang ke masjid, yang mau duduk di malam majelis ilmu, membuka Al-Quran, bersedekah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan jiwa dan raganya. Itu Allah berbuat baik kepada mereka. Tapi apa hanya kepada mereka Allah berbuat baik? Ternyata tidak. Dan kita melihat bagaimana orang-orang kafir sekalipun, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan kemaksiatan yang besar, kita malah melihat mereka juga mendapatkan fasilitas dunia ini. Mereka tetap merasakan kehangatan matahari, mereka bisa mendapatkan oksigen, mereka tetap mendapatkan makanan dan minuman, rumah, kendaraan, dan semua fasilitas kehidupan. Jadi tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang tidak terputus karena dosa yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan terkadang mereka justru mendapatkan yang lebih banyak daripada orang-orang yang taat. Kenapa? Karena mereka tidak lagi peduli antara halal dan haram. Tidak peduli apakah ini mendolimi orang atau tidak. Berbeda dengan orang-orang mukmin yang mereka ketika mencari dunia selalu memperhatikan rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau mengambil dari jalan yang haram. Dia tidak mau mendapatkan keuntungan di atas penderitaan orang banyak. Dia rela mengambil yang sedikit asal Allah ridho, asal berkah. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghentikan kebaikannya gara-gara si hamba durhaka kepadanya. Tetapi dalam pandangan orang-orang yang beriman, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang durhaka itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj. Allah sengaja memanjakannya, melenakannya agar dia semakin jauh dari Allah, kemudian nanti mereka akan mendapatkan siksaan yang lebih berat kelak di akhirat. Tapi realitanya bahwa Allah tidak pernah memutus kebaikan kepada orang-orang yang bermaksiat sekalipun. Kemudian makna ihsan yang makna al-barru, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha baik adalah as-sadiqu fi wa'dihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memenuhi janjinya. Jadi semua yang Allah janjikan di dunia akan Allah penuhi, dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala di akhirat juga akan Allah penuhi. Tidak ada yang Allah ingkari. Oleh karena itu, iblis ketika penduduk neraka sudah masuk semua ke dalam neraka, di dalam surat Ibrahim ayat 22 itu, nanti
Allah akan mempersilahkan kepada iblis untuk berpidato di hadapan penduduk neraka. Dan teks pidatonya ada di dalam surat Ibrahim tadi, Pak. Salah satu kalimatnya adalah, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dan telah memenuhi janjinya hari ini, bahwa orang yang baik sekecil apapun kebaikannya akan dibalas dengan pahala yang besar, dan mereka sekarang sudah tinggal di dalam surga. Allah juga memenuhi ancamannya bahwa siapa yang durhaka kepadanya, sekecil apapun akan dibalas dengan keburukan yang setimpal. Artinya penduduk surga, orang-orang baik sudah masuk surga dan orang-orang jahat sudah masuk ke dalam neraka. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku juga berjanji kepada kalian di dunia dan aku mengingkarinya. Terus iblis mengatakan, tetapi aku tidak punya kuasa untuk menyesatkan kalian. Aku tidak pernah memaksa kalian untuk ikut kepadaku, tapi kalian malah mengikuti. Kalian lebih percaya janjiku daripada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala talumuni walumu anfusakum. Hari ini aku nyatakan kepada kalian, jangan caci aku, jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Aku tidak bisa menolong kalian sebagaimana kalian juga tidak akan bisa menolong aku. Itu kalimat-kalimat yang akan diucapkan oleh iblis nanti di neraka. Kira-kira ibu mau mendengarkannya nanti, Bu, di akhirat? Bahaya kalau kita mendengarkannya. Cukup kita dengarkan di dunia, ambil iktibar, yakini, kemudian percayalah bahwa yang memenuhi janjinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang bertentangan dengan nafsu kita. Barang siapa yang berangkat ke masjid di waktu gelap, maka dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di akhirat. Itu janji dari Allah. Dan nanti ketika di akhirat akan ketahuan. Kita yang rajin ke masjid waktu gelap seperti subuh, ini nanti cahaya kita akan memancar. Dan itulah yang kita butuhkan ketika kita mau meniti sirat yang gelap gulita. Yang kita butuhkan cahaya, dan cahaya itu hanya akan kita dapatkan jika kita penuhi panggilan-panggilan Allah. Ya, kita jalankan perintah Allah, dan insya Allah akan Allah penuhi segala janji-janjinya. Jadi Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sedekah tidak akan mengurangi harta kita, tapi akan bertambah. Di dunia ini akan bertambah berkahnya, bisa juga bertambah kuantitasnya, dan di akhirat nanti akan Allah balas dengan 700 kali lipat, bahkan bisa lebih daripada itu. Itu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus yakin Allah akan memenuhi janjinya. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Barr. Nanti penduduk surgalah yang akan mengakui bahwasanya Allah itu adalah Al-Barr. Maka sejak sekarang kita akui bahwa Allah itu adalah Al-Barr. Janji-janjinya itu pasti benar. Barang siapa yang meninggalkan yang haram, meninggalkan yang haram karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik dalam keadaan halal. Dalam keadaan halal. Dan itu adalah janji yang pasti Allah penuhi. Dan masih banyak lagi janji-janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus yakini. Kemudian makna berikutnya dari Al-Barru adalah
Al-Karim alladzi la yaruddu 'abdah. Allah itu adalah Maha dermawan yang tidak pernah menolak permintaan hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin, ini salah satu janji Allah yang harus kita yakini bahwa Allah pasti akan penuhi, yaitu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Kalau orang beriman yang yakin bahwa Allah itu adalah Al-Barru, maka dia itu akan selalu mengangkat tangannya, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pasti mengabulkan semua permintaan kita, permohonan kita. Tentu ada syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi. Ustaz, syaratnya sudah dipenuhi, ketentuannya juga sudah dipatuhi, penghalang-penghalangnya sudah tidak ada. Tapi kenapa doa saya nggak pernah dikabulkan? Belum dikabulkan oleh Allah. Bukankah Allah berjanji bahwa kalau berdoa di bulan Ramadan itu akan dikabulkan? Tapi saya sudah melewati 10 Ramadan, doa yang saya minta itu nggak pernah dikabulkan sampai detik ini. Kalau orang mendalami, memahami bahwa Allah itu adalah Al-Barr, dia tidak akan pernah kecewa dengan doanya, seperti Nabi Zakaria alaihissalam yang sejak pengantin baru sampai beruban rambutnya, lemah tulang belulangnya, belum juga dikaruniai keturunan, beliau tetap mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Duhai Allah, aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu, tidak pernah merasa rugi, tidak pernah merasa kecewa lalu berburuk sangka kepada Allah, terus kita ngambek nggak mau berdoa lagi. Ini orang yang tidak faham bahwa Allah itu adalah Al-Barru, pasti Allah kabulkan. Ya, cuma pengabulan Allah untuk doa-doa hambanya itu bisa sekarang juga yang diminta terwujud, atau Allah tunda, jangan hari ini tetapi nanti bulan depan, atau nanti tahun depan, atau mungkin nanti 40 tahun yang akan datang. Atau Allah kabulkan dalam bentuk keburukan yang Allah cegah dari kita. Jadi kebaikannya nggak dapat, tapi keburukannya juga tidak terjadi pada diri kita. Atau pengabulan doa yang lain adalah Allah tangguhkan pengabulannya bukan di dunia, tapi nanti kelak di akhirat. Dan di akhirat pasti jauh lebih baik daripada apa yang kita dapatkan di dunia. Jadi bagi orang beriman, dia tidak akan pernah kecewa dengan berdoa. Bahkan orang mukmin yang sebenarnya, dia akan, yang dia perhatikan adalah bagaimana dia bisa terus berdoa kepada Allah. Karena itu hidayah juga, Pak. Orang mau berdoa meminta kepada Allah itu harus ada hidayah dari Allah. Kalau nggak ada hidayah, maka dia tidak akan mengangkat tangannya untuk berdoa meminta kepada Allah. Itu yang dia risaukan. Bisa nggak ya saya akan terus berdoa kepada Allah? Karena kalau saya tidak lagi mau berdoa kepada Allah, ini musibah. Jadi terkadang dia tidak memperhatikan doanya itu dikabulkan segera atau tidak, sekarang atau nanti. Dia tidak
tidak terlalu fokus dengan pengabulan doa. Sampai-sampai ketika dikabulkan dia terkejut, ya Allah. Nabi Zakaria itu ketika diberi anak, dia minta terus anak, ya kan? Ketika diberi malah bilang ana yakunu li gulam walaqad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Aku sudah tua, istriku mandul. Masa sih bisa punya anak? Dia yang berdoa karena saking asyiknya meminta, syahdunya dalam permohonan kepada Allah. Itu yang dia nikmati, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa, itu adalah kelezatan tersendiri yang bisa jadi bagi beliau itu jauh lebih indah, jauh lebih nikmat daripada ketika menerima pengabulan doa. Ini orang yang faham bahwa Allah itu adalah Al-Karim alladzi la yaruddu 'abda. Allah itu Maha Dermawan, Maha Baik, yang tidak mungkin ketika hambanya berdoa lalu menurunkan tangannya sementara permintaannya tidak dikabulkan. Cuma masalahnya kita ini adalah makhluk yang tergesa-gesa, selalu ingin cepat. Hari ini berdoa, hari ini juga harus dikabulkan. Nah, menuntut pengabulan doa segera, itu yang membuat kita berburuk sangka kepada Allah. Makanya Rasulullah menegaskan, doa kalian itu akan dikabulkan selama kalian tidak tergesa-gesa. Hilangkan ketergesa-gesaan dalam doa, ingin cepat dikabulkan. Ya, kita berharap Allah kabulkan, kita meminta agar Allah wujudkan. Tetapi Allah punya ilmu, Allah punya hikmah yang pasti lebih tahu yang terbaik untuk kita. Yang kita minta menurut kita kebaikan, kata Allah, iya itu baik untuk kamu, tapi bukan hari ini, nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala menahan dunia dari hamba yang beriman, padahal hamba ini menginginkannya. Itu karena kebaikan untuk hambanya, seperti kebaikan orang tua kepada anaknya yang menahan makanan dan minuman ketika anaknya sakit. Jadi kalau anak kita sakit tipes misalnya, dia minta rendang, merengek-rengek dia, kira-kira dikasih nggak Pak? Kita akan mengatakan, ya nanti ya setelah kamu sembuh. Maunya sekarang, tidak akan kita kasih, karena kita tahu makanan ini akan membuat dia tambah sakit. Makanan ini bisa mencelakakannya. Tapi nanti minggu depan, setelah sembuh, setelah baik, tidak memberikan bahaya, maka kita akan memberikan permintaannya. Walillahil matsalul a'la. Kemudian ikhwani barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-barru, karena Allah Subhanahu wa taala adalah alladzi yubirru ibadahu, alladzi yaburru ibadataka ay yataqabbalaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha baik karena Allah menjadikan ibadah-ibadahmu itu mabrur, diterima, lalu diberikan pahala. Jadi ada istilah haji mabrur. Haji mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadikan ibadah itu sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menerima pahalanya adalah Allah. Kemudian Allah juga yang akan membalas kebaikan itu. Sekecil apapun tidak akan Allah abaikan.
Di dalam sebuah hadis yang indah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yadlimu mu'minan hasanah yu'ti biha fid dunya wa yujzi biha fil akhirah." Allah tidak akan mendolimi hambanya yang beriman yang melakukan kebaikan. Jadi seorang mukmin yang melakukan kebaikan itu akan Allah balas kebaikan itu di dunia dalam bentuk ketenangan hati, kebahagiaan, rezeki yang berkah. Dan nanti Allah akan balas kelak di akhirat. Jadi Allah menerima amal kita itu, Allah balas di dunia ini dalam bentuk kebahagiaan, dan nanti di akhirat dalam bentuk keselamatan dari api neraka dan kebahagiaan di dalam surga. Sekecil apapun, jangan kita meremehkan kebaikan, karena bisa jadi kebaikan kecil itu yang Allah terima, kemudian Allah balas dengan balasan yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya. Karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Barr yang maha baik. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, mana yang terakhir adalah Al-Barr, adalah Al-Muslih Al-Mutahhir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang membersihkan, yang mensucikan, termasuk yang membersihkan hati kita dari syubhat dan syahwat. Maka bagi kita yang ingin membebaskan hati kita dari syubhat, dari kerancuan berpikir sehingga salah memahami kebenaran, nilai-nilai baik kita anggap buruk, yang buruk kita anggap baik, itu terkena syubhat. Nah, yang mencegah dari syubhat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala syahwah, dan Allah juga yang membersihkan hati kita agar jangan diperbudak oleh syahwat. Maka itu ketika kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Barr yang membersihkan dan mensucikan hati kita, maka kita pun mencintainya, taat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, dan selalu berdoa agar kita diberikan hati yang bersih, hati yang suci. Kita minta agar kita mendapatkan kenikmatan di dalam sholat, kenikmatan dalam majelis ilmu, kenikmatan ketika bertemu dengan orang-orang yang baik. Jika engkau tidak menemukan kenikmatan pada 3 perkara ini, maka berdoalah kepada Allah agar kita diberikan hati. Karena kalau tidak merasakan kenikmatan pada 3 ini, sesungguhnya kita tidak mempunyai hati. Maka yang kita minta adalah diberikan hati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada subuh hari yang penuh barokah ini. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Barr. Mudah-mudahan dengan nama ini kita semakin mengenal Allah, kemudian merasakan setiap kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, lalu kita balas dengan kesyukuran. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya, siap berkorban dengan yang terbaik yang kita miliki. Kemudian kita berharap agar Allah selalu membersihkan hati kita, agar kelak di akhirat kita dipersilahkan masuk ke dalam surga, karena surga tidak boleh dimasuki kecuali bagi mereka yang bersih hatinya. Kalau belum bersih, maka akan dibersihkan dulu di dalam api neraka. Nauzubillah kalau kita membersihkan hati di neraka. Pilihan yang terbaik, pilihan orang-orang yang cerdas adalah akan membersihkan hatinya di dunia ini.
Wallahu a'lam bishawab. Kita buka sesi tanya jawab bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifatullah kajian kita pada hari ini. Saya pernah punya seorang nasabah dulu di Aceh. Di dalam pertobatan dia, saya kenal dia karena dia mirip macet. Dan saya dulu orang mirip macet. Jadi dulu dalam dia berbisnis zaman masa konflik itu dia kaya raya. Tidak ada masalah dengan perkreditan. Tapi setelah masa damai dan di dalam pertobatan dia malah bangkrut. Jadi saya tanya, lu bapak bisnisnya seperti apa? Jadi dia bilang, saya dulu penyelundup. Jadi bisnis saya besar karena menyelundupkan barang, bawang, gula dan segalanya. Jadi dalam semakin tua dia semakin sadar bahwasanya ini nggak bisa diteruskan. Dia bertobat. Tapi dalam pertobatan itu dia bercerita, malah kata dia Allah mengambil hartanya satu persatu sampai dengan posisi dia bangkrut. Jadi dia bertanya waktu itu kepada, di mana Allah, di mana kebaikan Allah? Pertanyaan dia. Jadi ini gimana Ustaz? Artinya kalau kita dihadapkan pada persoalan seperti itu, kita ingin kembali ke jalan Allah, tapi Allah itu malah memuji kita dengan hal-hal yang kadang-kadang ya kita udah berdoa, tapi kata mulut dia, saya sudah berdoa, tapi Allah terus-terusan mengambil harta saya. Gimana ini Ustaz? Ya, artinya di mana janji Allah, ya kan? Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ada sabda Rasulullah yang seharusnya menjadi panduan hidup kita. Yang pertama adalah innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, ya, seseorang atau sekelompok orang, Allah menghendaki mencintai mereka, maka Allah akan mengirimkan pesan dengan cara yang unik, yaitu apa? Menimpakan ujian. Jadi ketika kita diuji dalam bentuk sakit, dalam bentuk kerugian, orang dekat menjauh, dicaci oleh orang, atau apapun ujiannya yang membuat kita itu sedih, kecewa, marah, maka ingat hadis ini tadi, bahwa ketika kita mendapatkan ujian, oh ini berarti ada pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sedang mencintai kita. Jadi kita melihatnya bahwa ujian itu adalah pesan cinta dari Allah. Itulah yang ditangkap oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika hartanya satu demi satu habis, anaknya satu demi satu meninggal dunia, lalu dia timpa penyakit bertahun-tahun. Tapi yang dia ungkapkan adalah Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa ujian, aku sakit, dan sesungguhnya Engkau adalah arhamu ar-rahimin, penyayang yang paling penyayang. Jadi dia tetap merasakan cinta Allah Subhanahu wa taala di balik semua ujian. Padahal berapa lama dia menjadi hamba yang taat kepada Allah. Dia seorang nabi,
tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa. Seharusnya yang lebih pantas kecewa adalah Nabi Ayub daripada orang yang pernah melakukan dosa yang banyak sebelumnya. Ya kan? Tapi Nabi Ayub tidak pernah kecewa, apalagi marah dengan berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Enggak. Dia menangkap itu adalah cinta dan kasih sayang Allah kepadanya. Sudah, kita checklist itu, Pak. Jadi kalau kita sedang mendapatkan ujian, oh ini pesan cinta dari Allah. Yang kedua, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kamu, maka sadarilah itu semua akibat dosa yang kamu lakukan sebelumnya. Maka tidak ada yang mengundang ujian ini, musibah ini, kecuali kita sendiri. Dengan melakukan dosa, kita membuka pintu untuk datangnya musibah. Datanglah musibah itu. Maka jangan marah sama Allah, karena yang mengundangnya adalah diri kita sendiri. Oh, ini karena dosa saya yang saya lakukan. Checklist 2. Di dalam hadis disebutkan bahwa musibah, ujian itu akan menggugurkan dosa. Bahkan tertusuk duri sekalipun, itu akan merontokkan dosa-dosa kita. Artinya musibah itu adalah dalam rangka pengguguran dosa-dosa kita. Musibah ini karena dosa kita. Kemudian dia datang ternyata untuk menggugurkan dosa-dosa kita tersebut. Maka kita pun merasa, yang awalnya kita bilang wajarlah, saya dapat musibah orang saya dulu jahat, sekarang saya menerima balasannya. Setelah dia bilang wajar, hatinya lega juga, karena dengan musibah ini berarti akan menggugurkan dosa-dosanya, sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Checklist. Yang keempat, bahwa musibah itu adalah hukuman atas dosa-dosa di dunia, yang berarti nanti di akhirat tidak ada lagi hukuman yang akan diterima, karena sudah selesai menerima hukumannya di dunia. Urusannya akan lebih berat jika hukumannya itu di akhirat. Kalau hukuman di dunia, sakit misalnya, kebangkrutan, itu tetap ada orang yang datang menghibur, membantu, meringankan bebannya. Itu hukuman di dunia. Jadi tetap ada orang yang membela, ada orang yang membantu, ada orang yang menghibur, ada orang yang menguatkan. Kalau hukuman di akhirat, siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa meringankan? Siapa yang mau menemani? Sementara iblis sekalipun yang dulu mendorongnya untuk melakukan dosa, dia malah berlepas tangan. Nah itu kita checklist lagi, oh ini hukuman di dunia agar saya tidak lagi dihukum di akhirat. Nah poin-poin ini yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita, agar setiap menghadapi musibah maka kita bisa bersabar, kita bisa ridho, bahkan naik level menjadi orang yang bersyukur atas segala musibah yang kita terima. Jadi itu cara Allah agar membersihkan dosa-dosa kita. Bisa jadi yang bangkrut itu adalah sebetulnya bukan harta kita yang berkah. Jadi Allah bersihkan. Kalau kita kemudian berusaha lagi dengan cara yang halal, yang diridhoi oleh Allah, terus berdoa dan bertawakal kepadanya, insya Allah Allah akan gantikan yang hilang itu tadi dengan kondisi
yang lebih baik lagi, yang lebih berkah. Makanya lanjutkan hijrahnya. Itu termasuk ujian-ujian dalam perjalanan hijrah, yaitu datangnya musibah demi musibah. Makanya kita ingat tadi Pak, yang kita checklist tadi. Dalam setiap musibah ini kolom-kolomnya kita checklist. Supaya apa? Supaya kita sabar, ridho, bahkan bersyukur atas kebaikan Allah. Jadi itulah di antara kebaikan Allah yang sangat halus, yang mungkin tidak kita sadari. Termasuk juga dosa masa lalu. Itu sebetulnya bagi orang-orang yang bersih hatinya, itu dia akan menangkap bahwa ini adalah kebaikan yang tidak kita sadari, kebaikan Allah yang tidak kita sangka-sangka. Jadi dosa yang pernah kita lakukan itu kemauan kita, tapi dikehendaki oleh Allah terjadi. Tapi ini ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunannya, menyesalinya, menangis. Sudah? Dengan dosa itu juga yang membuat kita itu bisa bebas dari penyakit ujub. Kalau kita sudah baik, Pak, sudah hijrah, kemudian ingat dosa kita masa lalu, itu membuat saya nggak pantas untuk menganggap diri saya ini adalah baik karena saya pernah melakukan dosa ini dan ini. Jadi dia malu sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengagumi dirinya karena dia tahu bahwa dia juga dulu pernah melakukan dosa yang memalukan. Lalu mengapa sekarang saya harus membanggakan diri? Itu ada kebaikan-kebaikan halus. Itu dalam kajian nama Allah Al-Latif. Di antara kebaikan Allah itu ada dalam bentuk musibah, harapan yang tidak dikabulkan. Itu ada kebaikan yang akan tetap kita akan dapatkan. Termasuk tadi kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Artinya ini bukan anjuran untuk berbuat maksiat, tapi kita manusia punya nafsu, ada dunia yang menggoda, ada setan yang mendorong, kita tergelincir dalam dosa. Maka segera bangkit, bertobat kepada Allah, dan ingat dengan dosa-dosa itu. Lalu kita semakin semangat untuk beristighfar, kita bersemangat untuk menghapusnya dengan amal soleh. Kemudian dengan dosa itu pula yang membuat kita itu malu kalau kita membanggakan diri kita, menyombongkan diri kita. Itu wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup ya Pak? Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada subuh hari yang penuh barokah ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita dalam perjalanan pembersihan hati dan jiwa kita. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman sahama fina khaira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika wa ta'ati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam.
ونسألك من خير ما سأل به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.